ada semacam seperti, kegelisahan gitu. Mhm. Ini kapan kita bisa melewati ini kapan, bisa punya penghasilan lebih besar misalnya dibandingkan dengan, di masa-masa pandemi ada banyak orang dirumahkan, ada banyak yang bisnis juga, tergerus gitu. Ya, Ya mhm. banyak hal kegelisahan yang dirasakan oleh, masyarakat di sekitar kita gitu. Ustadz Ya. ada yang bisa di-share ke yang mendengarkan ini? Imam Ahmad bin Hambal itu punya satu perkataan yang sangat terkenal sekali. Dia bilang gini, "Kalau saya punya satu doa, yang doa saya itu sudah pasti dikabulkan oleh Allah." Ibaratnya gini lah, kita punya satu slot yang Allah bilang, "Kamu doa deh, ini satu doa pasti dikabulin." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Maka saya akan doakan pemimpin saya, supaya yang menerima manfaat itu semua orang." Jadi gini, kita itu memang ada layer per layer ya. Kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi, kita bicara layer mana dulu? Kalau kita bicara layer individual, ya kasih mereka training motivasi, kasih mereka workshop, kasih mereka kemudian bagaimana caranya untuk bisa berdagang dengan cara yang mudah, ikutkan mereka dalam kemudian training-training UMKM dan segala macamnya. Itu dengan instan secara individual bisa berubah. Tapi individual yang berubah itu jumlahnya sedikit dan itu effortnya lebih besar. Kalau kita mau meningkatkan, ada satu perubahan, berarti perubahan terus dilakukan secara komunitas, secara komunal. Nah, perubahan secara komunal ini biasanya bisa dilakukan kalau seandainya individu-individu yang sadar itu bentuknya sudah berjamaah. Maka contoh misalnya, ada kota-kota yang memiliki karakteristik pengusaha. Ada kota-kota yang memiliki karakteristik bukan pengusaha. Ada daerah-daerah yang memiliki karakteristik pengusaha. Kenapa sih orang yang dagang tuh harus dari Padang? Iya. Karena mereka punya karakter kolektif. Jadi ada karakter kolektif yang bisa kita ambil karena orang-orang, mohon maaf Mbak, mungkin di Sumatera ada beberapa budaya, kebiasaan yang nggak ada di Jawa, misalnya di Jawa Barat khususnya, itu merantau. Saya masih ingat banget di Palembang itu kalau anak SMA selesai lalu masih ada di Palembang itu biasanya malu dia. Kamu ngapain aja itu kan ya. Jadi karena Kalau belum merantau dia malu? belum merantau dia malu. Orang-orang Padang, nenek gue pedagang gitu kan ya, kakek gue pedagang, kayaknya gue ada darah pedagang dan secara komunal dia mudah masuk dalam dunia itu. Karena ya kalau dia mau berdagang tinggal ambil barang dari pamannya atau ambil barang dari nenek mamanya dan segala macam dia bisa berdagang dong. Nah, kenapa sih kalau gitu kalau orang-orang yang sukses di dunia, taruhlah orang Chinese ya, yang sukses di dunia jual beli emas selalu orang dengan suku tertentu? Karena memang itulah sudah karakter kolektifnya. Nah, balik lagi, kalau individual itu terbatas, ini ada bisa hal yang bisa dilakukan lebih banyak oleh kemudian komunal. Dengan syarat mereka sudah bergerak dalam bentuk yang berjamaah. Nah, tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan kecuali dengan kebaikan pemimpin. Dengan satu sistem negara. Nah, karena itulah di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin, para pengusaha ini naik dalam jumlah yang signifikan dan sangat besar dan tidak hanya meningkatkan kekayaan tapi juga kesejahteraan. Karena kekayaan itu kan nggak penting, yang penting kan kesejahteraan. Apa bedanya kekayaan dengan kesejahteraan? Ya tergantung distribusinya. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang banyak orang kaya tapi nggak banyak orang sejahtera. Kenapa? Karena nggak ada distribusi kekayaan. Iya. Di dalam Islam tidak begitu, artinya tidak ansih ekonomi ini hanya untuk buat orang kaya tapi buat orang hidup layak. Yaitu adalah layak buat dia untuk bisa tenang dalam beribadah kepada Allah, dalam kemudian membangun kehidupan dia sebagai seorang manusia, keluarga, lalu dia kehidupan sosial dia dan segala macamnya. Ya, jadi balik lagi kenapa saya mendahului dengan ucapan Imam Ahmad bin Hambal? Berarti kalau seandainya ada orang susah secara ekonomi dan itu oknumnya banyak, ya berarti bisa jadi bukan permasalahan individu. Orang Indonesia nggak kurang rajin, Mbak, serius. Saya pergi ke daerah-daerah yang lain, ke negara-negara lain. Mereka tuh bangun jam berapa sih? Gitu kan ya. Jam 8, jam 9 Iya. gitu ya? Terus setelah itu kan bukan langsung kerja, minum bir, Minum, gitu kan iya. ya. Misalnya. Tapi kenapa Kopi etos dulu. kerja kita yang sangat bagus itu, yang sangat rajin itu, kenapa sih kita selalu kemudian tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi? Berarti mungkin permasalahannya bukan hanya individu. Permasalahan bukan kita kekurangan orang-orang baik yang berjamaah. Bisa jadi ada sebuah bottleneck di kebijakan sehingga itu tidak terjadi. Ustadz, Ya. waktunya udah habis. Terima kasih Ustadz Felix Ya, Syam. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.